Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa dan pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke baik, selamat siang Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini nih Pak Danang? Kabarnya sejuk segar di udara yang sejuk juga. Oke baik, siap. Nah sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya nih, yakni Bapak Ferdi Mulyadi CTM. Beliau merupakan seorang Certified Theocentric Motivator, Protection Advisor, Primordial, dan Family Mentor. Karena beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Ferdi. Semangat pagi Bu Tami dan setiap rekan-rekan. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik semua nih. Pak Ferdi gimana nih kabarnya? Ya, luar biasa, bersyukur Luar pada biasa. Tuhan ya kalau hari ini kita bisa berkumpul sini. Saya juga walaupun dalam kondisi yang ya cukup pas-pasannya, mohon maaf saya pakai jaket nih karena memang ada sedikit gangguan dengan tubuh. Tapi saya tetap semangat karena melihat teman-teman yang sudah hadir juga di tempat ini untuk kita mau belajar bersama. Oke, siap, luar biasa. Terima kasih atas kedatangannya hari ini Pak Danang dan juga Pak Ferdi untuk mengisi acara seminar online Indonesia Belajar. Nah, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Leadership Begins from Home. Pemilu 2024 sebentar lagi akan kita hadapi bersama untuk memilih para pemimpin bangsa Indonesia. Bagaimana menilai pemimpin yang baik? Nah, tema menarik kali ini akan kita sambut bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Ferdi. Jadi sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung nih kepada Pak Danang maupun juga Pak Ferdi. Tentu saja akan kita persilahkan di saat sesi tanya jawab. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Pak Ferdi. Bagaimana nih penjelasan mengenai Leadership Begins from Home? Silahkan Pak. Baik, saya kasih pengantar sebentar ya. Jadi Leadership Begins from Home itu dimulai dari anak-anak kita atau mungkin adik-adik kita yang paling kecil. Ya, nanti hari Minggu saya akan mengajak anak-anak muda umur 10-15 mengikuti TLT, Teen Leadership Training. Nah, itu bisa anak-anak sebelumnya dimulai dari rumah, misalnya bangun tidur, melipat selimut, lalu membenahi tempat tidur. Habis itu kalau bisa mandi sendiri, gosok gigi sendiri, lalu menyiapkan alat sekolah, lalu sarapan, lalu berangkat. Kalau dekat sekolahnya mungkin bisa berjalan kaki, berangkat sendiri, nggak perlu diantar atau naik sepeda. Nah, dengan demikian akhirnya lama-lama bisa menjadi pemimpin. Nah, bisa juga meskipun kecil itu bisa membawa pengaruh.
Nah, sekarang musim hujan, musim angin, ada ya kisah pohon rubuh di tengah jalan. Biasanya orang lewat menghindar-menghindar ya, supaya tetap bisa lewat ya meskipun ada pohon rubuh. Ceritanya ada seorang anak kecil yang melihat seperti itu, dia mulai mencoba menarik-narik pohon itu ke tepi supaya tidak menghalangi jalan. Melihat anak kecil ini mencoba menarik-narik dengan tenaga yang seadanya, banyak orang akhirnya membantu. Nah, namanya ini adalah influence. Jadi leader itu juga menjadi pengaruh kebaikan bagi orang lain. Nah, ini Pak Ferdi akan memberikan kita sharing mengenai leadership, bikin from Zoom bagaimana, mari kita ikuti dan kita belajar bersama-sama. Silahkan Tami, silahkan Pak Edi, salam Danang datang untuk menang. Yes, ya. Terima kasih Pak Danang, luar biasa untuk kata pembuka dan juga sharingnya. Memang benar sekali seperti yang tadi Pak Danang sudah sampaikan ya, bahwa leadership bikin from home salah satunya dengan kita mengajar anak-anak sejak kecil. Tapi saya juga mau mengambil satu sisi yang lain dari tema kita hari ini, leadership bikin from home. Mohon izin saya akan share screen dulu. Ya, mungkin sudah bisa terlihat semua teman-teman. Iya Pak, terlihat Pak. Oke, ya. Oke, tema kita hari ini kita akan belajar tentang leadership bikin from home. Di jam-jam siang hari ini ya, saya tahu kita setelah selesai makan siang khususnya ya, pasti yang ada di isi perut kita mulai bergejolak ya, mulai menarik oksigen sehingga oksigen di kepala mulai berkurang dan kita mulai akan sedikit-sedikit mengantuk. Karena ini menjadi jam-jam yang sangat menantang, jadi teman-teman jangan khawatir kalau tadi sempat melihat ada slide saya kayaknya kok banyak gitu ya, wah jangan khawatir, itu memang biasa saya persiapan, saya lebih suka dengan banyak slide, tapi kita akan coba semaksimal mungkin kita pergunakan waktu lebih banyak kita berinteraksi. Tapi di awal saya akan coba membuka interaksi kita dengan apa yang akan saya paparkan. Jadi ya mohon ini juga mungkin sebelumnya ya, agar juga dari materi yang nanti saya akan bawakan ini ada sedikit berkesinambungan. Kenapa materi ini saya ambil dan dari mana bahan-bahan ini saya kumpulkan dan pelajari, maka mohon izin untuk saya juga boleh memperkenalkan sedikit juga dari saya dan latar belakang bahan yang dari saya bawakan ini. Jadi seperti tadi yang sudah diterangkan dari oleh Ibu Tami dan Pak Danang juga, memang saya adalah Ferdi dengan belakangnya ada embel-embel CTM ya, Certified Theocentric Motivator ya. Itulah yang kita diberikan lisensi atau diberikan sertifikasi untuk boleh mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan TML seperti yang ada di dalam layar ini yang disebut TML, yaitu Theocentric Motivation and Leadership. Sedikit tentang TML ini, berikut saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa TML ini adalah buah pemikiran dari master teacher dan founder Bapak Eloy Saluku yang dengan berbagai banyak pemikiran sejak kecil, walaupun dia berasal dari sebuah pulau yang desa yang terpencil di Pulau Nias, yang sampai saat ini dikatakan belum ada jalan yang beraspal yang baik gitu ya, tapi bersyukur kepada Tuhan kalau Pak Eloy Saluku ini boleh mengecap pendidikan yang cukup baik bahkan sampai ke luar negeri, sehingga dengan begitu dia juga memiliki banyak pengetahuan dan juga menggelisahkan hatinya dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga akhirnya dengan itu lahirlah apa yang disebut sebagai TML ini. Dan ini juga menjadi salah satu yang membuat Pak Eloy Saluku itu menciptakan metode TML. Karena di dalam suatu kesempatan beliau mempelajari artikel tentang Employment Engagement Survey yang dari lembaga penelitian Gallup ya di Amerika, yang di situ sangat mengejutkan dari hasilnya yang berkata hanya 1 dari 8 pegawai atau karyawan yang fokus bekerja dengan sepenuh hati
penuh gairah untuk memberikan hasil terbaik dalam pekerjaannya. Bahkan juga dari hasil survei itu dikatakan ya, 7 dari 10 pegawai atau karyawan secara aktif sibuk mencari pekerjaan baru. Waduh, ini merupakan kerugian yang luar biasa di dalam perusahaan ya. Masa di jam kerja dia sibuk cari kerjaan yang lain gitu ya. Nah, dari sinilah maka Pak Eloy Saluku dia berpikir dan menciptakan karyanya yaitu TML, yaitu Theocentric Motivation and Leadership, yang mempunyai mission statement sebagai berikut. Untuk hadir, menolong setiap individu menemukan tujuan hidup, purpose, dan potensi terbaiknya, potential, hingga belajar dan berkarya dengan penuh gairah, passion. Dan setelah itu kamu dilatih menjadi pemimpin yang terbaik di bidangnya masing-masing, menjadi leaders, untuk menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik result demi kesejahteraan bersama, better life for all. Nah, inilah yang menjadi dasar saya akan membawakan bahan yang hari ini dengan tema Leadership Begin from Home. Karena dari sinilah kita melihat bahwa setiap kita mempunyai potensi, mempunyai purpose, mempunyai passion yang bisa kita pergunakan untuk better life for all. Seperti yang tadi sudah dibawakan oleh Mbak Tami di awal ya, bahwa memang kita sebentar lagi akan memasuki tahun politik, tahun 2024, yang sebentar lagi juga kita akan mulai menuju ke sana. Kita akan menghadapi pemilihan presiden, wakil presiden, anggota legislatif, MPR, DPR, bahkan juga nanti sampai pilkada, itu semua akan dilaksanakan di tahun 2024 yang akan datang. Dari sekarang kita sudah bisa mencium aromanya ya, sudah ada ya promosi-promosinya, sudah ada lobby-lobbynya, berita-beritanya dari para politisi, dari para partai-partai yang saling mulai mencari pengaruh dan persiapan untuk nantinya bersaing di dalam pemilu yang akan datang. Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang dapat meneruskan segala perjuangan, segala progres yang telah dilakukan Pak Jokowi saat ini. Kita melihat bagaimana Pak Jokowi boleh membangun Indonesia dengan baik sampai saat ini, dan terus masih banyak hal yang dikerjakan oleh beliau. Tapi karena sesuai dengan konstitusi, dengan 2 masa jabatan, Pak Jokowi harus selesai di tahun yang akan datang, 2024. Karena itu kita benar-benar harus mempersiapkan dan memilih nantinya calon-calon wakil rakyat, sebagai presiden juga, sebagai wakil presiden, dan seluruh anggota legislatif yang sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang efektif. Karena seorang pemimpin adalah fondasi yang memberi arah kepada organisasi yang dipimpinnya, kepada bangsa yang dipimpinnya, bahkan kepada dunia. Karena sungguh-sungguh seorang pemimpin yang baik kita butuhkan, khususnya di Indonesia. Karena ini menjadi hal pemikiran yang pertama waktu saya memikirkan materi. Pemimpin bagaimana sih ya yang harus kita pikirkan, yang harus nanti kita akan pilih. Dan salah satu yang menurut saya ini adalah sungguh-sungguh harus kita renungkan dan kita pikirkan bersama adalah bagaimana kepemimpinan itu dimulai dari rumah. Leadership begin from home. Lebih lanjut, kita mau melihat dulu nih, definisi kepemimpinan itu apa sih? Kalau menurut KBBI ya, kepemimpinan mengandung arti perihal memimpin atau cara memimpin. Ini kelihatannya agak masih umum sekali ya. Coba kita lihat kalau dari Oxford Dictionary. Kepemimpinan itu mengandung arti the action of leading a group. Kepemimpinan mengandung arti the action of leading a group of people or an organization. Jadi sini kelihatan ada lebih jelas nih ya, saya garis bawahi kepemimpinan itu ada action-nya ya. Nah, tapi kalau dari Theocentric Leadership, definisi kepemimpinan adalah sebagai berikut. Kepemimpinan adalah respon terhadap panggilan Tuhan untuk memberi pengaruh positif dan menjadi agen perubahan, mulai dari mengembangkan potensi orang-orang yang ada di dalam lingkup pengaruhnya, sehingga berhasil visi yang diyakini bersama.
Hal ini dilakukan secara terencana, dibalut oleh karakter rendah hati, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian. Sekarang juga kita mau melihat beberapa gaya kepemimpinan yang ada di dunia ini. Ternyata banyak banget waktu saya kumpulin. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, ini nggak perlu dihafal ya. Saya hanya mengambil beberapa aja, walaupun masih banyak, tapi ini beberapa sehingga teman-teman punya gambaran. Sebetulnya gaya kepemimpinan ada apa aja sih? Ya. Nah. Oh sorry, sebelum masuk ke sana saya juga mau mengingatkan, karena ini juga menjadi hal yang sering kita masih rancu tentang kepemimpinan dan manajemen. Ya. Kita belajar dari para bapak pemimpin dunia ya, dari Pak Peter Drucker yang berkata management is doing things right, leadership is doing the right things. Juga dari Bapak Warren Bennis yang juga berkata leaders are people who do the right things. Di sini kita mulai bisa melihat ya, kepemimpinan dan manajemen itu berbeda. Leaders and managers berbeda. Ya. Leaders, pemimpin melakukan hal yang benar. Kalau manajer atau manajemen melakukan segala hal dengan benar, ya. Jadi yang kita mau tuju adalah seorang pemimpin, leaders, ya. Walaupun di dalam kepemimpinan, di dalam manajemen, di dalam perusahaan, kita selalu menganggap, oh itulah pemimpin kita tuh, bos-bos kita tuh, para manajer itu pemimpin. Belum tentu juga. Nanti kita akan lihat lebih lanjut, ya. Nah, kepemimpinan, menurut Ken Blanchard, ini juga lebih membuat kita mengerti apa itu arti kepemimpinan. Leadership is an influence process. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk bisa mempengaruhi. Dari Bapak John C. Maxwell, dia juga berkata, leadership is influence, nothing more, nothing less. Semua kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana memberikan pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Dan satu itu lagi juga dari Pak Donald McGannon, yang berkata, leadership is an action, not a position. Ya, yang tadi saya katakan di dalam manajemen, kepemimpinan itu bukan diartikan pasti para bos-bos, para manajer, para direksi itu pemimpin. Belum tentu. Ya, bukan posisi yang menentukan mereka pemimpin atau bukan. Mengapa pemimpin itu sangat penting? Karena yang seperti tadi di awal saya katakan, para pemimpin itu dia yang menentukan arah kepemimpinan, arah suatu organisasi atau bangsa itu dibawa. Nah, kita akan belajar melihat beberapa gaya kepemimpinan seperti yang tadi saya sebutkan, sebetulnya cukup banyak, tapi saya hanya mengambil ya beberapa saja ya, walaupun mungkin nanti dilihat jangan terlalu pusing ya. Jadi dengan ini untuk mengetahui aja, kita ada gaya kepemimpinan yang disebut autocratic leadership. Ini kepemimpinan yang ya ini dia penuh kendali sendiri ya, jadi dia memutuskan sendiri. Ada juga yang dikatakan kepemimpinan demokratik, ya ini masih bisa bekerja sama, kolaboratif. Ada juga gaya kepemimpinan yang disebut laissez-faire. Nah ini menurut saya adalah gaya kepemimpinan yang masa bodoh nih, ngajarinnya sedikit gitu ya, memberikan dukungan minimal gitu ya, kelompoknya suruh mikir sendiri, nanti kalau salah malah disalahin ya kelompoknya. Ya dia sebagai pemimpin nih nggak memberikan contoh. Ada juga gaya kepemimpinan sebagai yang disebut transactional leadership, gaya kepemimpinan yang memberikan penghargaan dan hukuman, punish and reward sebagai gayanya. Ya. Nah, juga sekarang ini ada yang disebut charismatic leadership, gaya kepemimpinan yang melibatkan seorang pemimpin yang menggunakan pesona kepribadian dan persuasi untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Apakah ini baik? Kita perlu hati-hati, kita perlu melihat lebih jauh lagi nantinya. Tapi saya tidak akan bahas lebih jauh di sini ya tentang gaya kepemimpinan charismatic leadership. Yang berikutnya kita juga ada melihat gaya kepemimpinan yang disebut servant leadership. Ya, gaya kepemimpinan ini menempatkan kebutuhan kelompok bahkan di atas kebutuhan pemimpin, berfokus melayani dan memberdayakan orang. Kita juga melihat ada gaya kepemimpinan adaptive leadership, gaya kepemimpinan yang dengan cerdas bisa menghadapi berbagai situasi, bergerak cepat, dan bisa memecahkan tantangan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, ini berarti gaya kepemimpinan yang cukup fleksibel. Ya, juga kita melihat ada gaya kepemimpinan yang disebut strategic leadership. Ya, ini juga gaya kepemimpinan yang mempunyai visi cukup panjang, membayangkan, mempertahankan presiden dan
berpikir secara strategik untuk menciptakan hal yang lebih baik lagi bagi organisasi. Nah, gaya kepemimpinan apa lagi sebetulnya yang ada di ini cukup banyak. Tapi saya mau perkenalan hari ini sesuai juga nanti yang kita akan tema kita hari ini, gaya kepemimpinan apa. Inilah gaya kepemimpinan yang menjadi dasar dari apa yang saya bawakan hari ini. Theocentric Transformational Leadership atau TTL. Itu gaya kepemimpinan yang berlandaskan theosentris atau ketuhanan yang bertujuan untuk menghasilkan transformasi yang nyata demi kesejahteraan bersama, menghasilkan pemimpin yang efektif dengan mengadopsi beberapa gaya kepemimpinan, servant leadership, adaptive leadership, dan strategic leadership. Seperti kita ketahui semua, ini seorang penulis buku yang sangat terkenal ya, Mark Twain. Dia berkata, the two most important days in life are the day you are born and the day you find out why. Artinya, 2 hari yang sangat penting di dalam hidup kita adalah saat kita dilahirkan dan saat kita mengetahui tujuan kenapa kita dilahirkan di dunia ini. Nah, pada saat kita mengetahui untuk apa kita dilahirkan di dunia ini, itulah kita artinya mengetahui apa purpose kita, apa tujuan kita Tuhan ciptakan di dunia ini. Tentunya kita, khususnya di Indonesia, adalah kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Semua kita percaya akan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta itu. Ini, ya. Sehingga dengan ini kita juga boleh melihat bagaimana Tuhan yang menciptakan kita dengan demikian baik pasti mempunyai tujuan untuk setiap kita pribadi demi pribadi. Dan di saat kita mencari dan menemukan tujuan itu, maka disitulah kita menemukan bahwa diri kita juga adalah seorang pemimpin. Jadi teman-teman, setiap kita adalah seorang pemimpin. Ini yang pertama saya mau tekankan ya. Teman-teman, tidak ada yang boleh merasa saya itu orang biasa, saya bukan pemimpin, saya nggak bisa apa-apa. Yang pemimpin itu orang-orang hebat aja yang memang lahir dari keluarga yang memang sudah mungkin punya fasilitas segala macam ya, dari keluarga yang sudah pemimpin perusahaan atau bahkan pemimpin negara. Nggak ada yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita semua Tuhan sudah ciptakan dan sudah memberikan tujuan kepada kita di dunia ini, dan masing-masing kita adalah pemimpin. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena waktu kita hidup, sejak kita lahir, kita harus berjuang hidup. Kita harus terus mau maju di dalam kehidupan kita ini. Dan disitulah sebetulnya kita sudah memimpin diri kita sendiri. Kita sudah menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, untuk dapat survive, bertahan, dan ingin lebih maju lagi di dunia ini. Dan tentunya setiap kita lahir di dalam keluarga. Keluarga yang bagaimana kita tidak bahas lebih jauh di sini, karena kita tidak bisa menentukan kita mau lahir di keluarga yang mana. Ya, semua itu kita percayakan Tuhan sudah berikan yang terbaik buat setiap kita. Tapi kita percaya kita lahir dari sebuah institusi yang bernama keluarga. Nah, karena itu yang seperti tadi di awal sebelum saya katakan, waktu kita lahir, kita pasti akan berjuang untuk survive, untuk maju. Sehingga kita berjuang, dan di dalam perjuangan itu kita memimpin diri kita. Dan waktu semakin kita dewasa, dan kita juga mulai berkeluarga lagi, akhirnya membentuk keluarga dengan komitmen, dengan orang yang pasangan yang kita temukan. Kita juga bersama-sama membentuk keluarga, di situ juga kepemimpinan kita bisa kita asah, kita terus kembangkan. Karena itu kenapa saya katakan bahwa leadership begin from home, karena institusi keluarga itulah tempat yang pertama kali bagi setiap kita untuk memulai mengasah kepemimpinan kita. Waktu kita kecil, kita belajar memimpin diri kita sendiri. Semakin kita dewasa, kita belajar memimpin hal-hal yang lebih besar, dan waktu kita juga berkeluarga, kita memimpin keluarga kita, dan nantinya waktu kalau Tuhan
izinkan kita diberi keturunan, kita akan memimpin anak-anak kita juga. Nah, karena itu sungguh-sungguh sebagai pemimpin di dalam keluarga, kita harus belajar dari sumber-sumber yang dapat memang dipercaya, yang kredibel. Nah, karena itu untuk memulai kepemimpinan yang efektif di rumah, kita harus belajar dari beberapa sumber. Yang pertama, kita bertanya kepada Tuhan. Seperti tadi di awal bahwa TTL, Theocentric Transformational Leadership, itu adalah berdasarkan kepada ketuhanan. Leadership yang berdasarkan kepada ketuhanan. Setiap kita yang percaya, agama apapun, kepercayaan apapun, kita pasti mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itulah kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya memimpin diri saya? Bagaimana saya boleh memimpin sebagai contoh organisasi atau keluarga saya? Kita terus bertanya kepada Tuhan, minta Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Yang kedua, setiap produk yang diciptakan pasti ada buku manualnya ya, supaya orang-orang yang membeli produk itu bisa mengetahui nih produk itu berguna untuk apa, yang paling baik fungsi produknya. Nah, sama seperti kita juga nih, kita diciptakan oleh Tuhan, kita juga diberikan buku manual, yaitu dari kitab suci. Masing-masing kepercayaan, kita harus mempelajari dari kitab suci kita masing-masing untuk melihat bagaimana sih kita boleh menjadi pemimpin yang efektif. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk organisasi, bahkan untuk bangsa dan negara dan dunia. Yang ketiga, kita juga boleh belajar dari sumber pengetahuan yang lain. Tentunya, TTL, Theocentric Transformation Leadership, adalah satu sumber pengetahuan yang benar. Kita harus belajar seperti di tempat ini, hari ini kita menyempatkan waktu. Saya bersyukur teman-teman mau belajar, kita sama-sama mau terus belajar mengasah kepemimpinan kita. Teman-teman, sebagai contoh kepemimpinan, saya juga mau men-sharingkan sedikit bagaimana saya boleh juga belajar dan Tuhan berikan kesempatan untuk mengasah kepemimpinan saya di dalam keluarga. Di tahun yang lalu, jadi sejak awal 2022 yang lalu, Januari, saya didiagnosa menderita penyakit yang cukup kritis, ya, yaitu saya menderita penyakit kanker, yang bahkan kanker yang langka di dunia, yang sampai sekarang masih terus ditangani oleh dokter. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini saya bisa tetap diberikan cukup kekuatan, kesehatan untuk bisa bertemu dengan teman-teman dan belajar bersama. Itu semua karena kekuatan, kemurahan dari Tuhan saja. Nah, teman-teman, waktu saya menjalani sepanjang tahun 2022 yang lalu, waktu saya juga harus mengalami perawatan, saya harus dioperasi dengan operasi yang cukup panjang, 12 jam untuk pengangkatan kanker yang cukup banyak, yang sudah stadium 4 di dalam tubuh saya. Lalu setelah itu saya harus menjalani kemoterapi, saya harus menjalani radiasi sampai Desember kemarin baru selesai. Semua itu harus saya jalani sepanjang tahun 2022 yang lalu. Dan bersyukur kalau semua itu juga saya boleh jalani bersama dengan keluarga yang dengan setia terus mendampingi saya. Di dalam masa-masa itu sangat tidak mudah karena kondisi tubuh yang sangat lemah, sangat rentan pada saat itu, sehingga akhirnya saya juga harus banyak dibantu oleh keluarga. Saya bersyukur karena selama ini sejak kecil anak-anak saya juga sudah membiasakan mereka untuk bisa mandiri ya, dengan cara saya melakukan sendiri hal-hal yang ingin saya ajarkan kepada anak-anak itu. Contohnya, yang paling simpel saya tuh sejak SMP saya sudah mengajarkan kepada anak-anak saya untuk bisa mencuci piring sendiri. Bagaimana cara mengajarkannya? Saya mengajarkannya dengan saya mencuci piring saya sendiri. Setiap hari, sampai sekarang saya lakukan itu. Dan anak-anak saya mengikuti tanpa ada keluhan, tanpa ada banyak alasan. Karena dia melihat bagaimana orang tuanya mencontohkan dan melakukannya. Tidak hanya sekedar ngomong aja. Ya. Lalu juga di dalam segala pergumulan pengobatan saya tahun lalu, di dalam saya juga tidak bisa terlalu banyak beraktivitas, tapi saya tetap memberikan motivasi kepada anak-anak saya.
kebetulan anak-anak saya juga sedang ada yang mengambil skripsi di tingkat akhir. Saya tetap memotivasi dia untuk terus berikan yang terbaik, fokus kepada pelajarannya. Kondisi saya memang tetap perlu perhatian, tapi kita percayakan Tuhan sudah terus menyertai dan akan memberikan yang terbaik buat saya. Sehingga saya juga memberikan contoh bahwa kita tidak perlu begitu khawatir akan kondisi yang terjadi. Ya, kita percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Sambil kita tetap terus berkarya bagi dunia ini. Dan banyak hal yang juga saya coba lakukan di dalam keluarga dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya melakukan sendiri, memberikan contoh kepada anak-anak ini, pada anak-anak saya, maka anak-anak ini juga bisa belajar melakukan, belajar memimpin dirinya, dan berharap suatu waktu nanti mereka juga akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang efektif di dalam organisasi, berguna untuk bangsa dan negara Indonesia khususnya, dan bahkan bagi dunia. Jadi banyak hal, Bapak Ibu, teman-teman, yang kita dapat mulai mengasah kepemimpinan di dalam keseharian kita di rumah, ya. Tapi yang pertama, pastinya kita harus belajar, harus percaya bahwa setiap kita adalah pemimpin yang Tuhan sudah berikan. Kita harus terus belajar dari kitab sucinya sesuai kepercayaan masing-masing, belajar dari buku manual yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi pemimpin yang efektif, belajar dari sumber-sumber pengetahuan yang baik, yang bisa, yang benar. Nah, untuk menutup sharing saya pada siang hari ini, mari kita melihat ada satu buah cuplikan. Klik video ini sangat baik. Kita coba bisa melihat apa sih yang bisa kita pelajari dari sekilas cuplikan film ini. Who's here? Anthony. Did you see my father? In the back. Unbelievable. You're doing good. You're enjoying everything, all right? Excuse me. How you doing? Glad you come by. Can I talk with you? Sure. Can you do it outside? So you're going through with this? Yeah, I start training tomorrow. Hey, Rob, I made some connections. I could make some money on this, endorsements. Absolutely, do that. Thank you, Rob. Sure. Okay. So you're nervous about the fight? They're scared to death. You don't look scared? They ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do. You know, living with you, it hasn't been easy. People see me, but they think of you. Now with all this going on, this is gonna be worse than ever. It don't have to be. No, sure it does. Why? You got a lot going on, kid. Oh, what, my last name? That's the reason I got a decent job. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself, and this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through with this, okay? This is only gonna end up bad for you, and it's gonna end up bad for me. You think I'm hurting you? Yeah, in a way you are. It's the last thing I ever wanted to do. I know that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Don't you care what people think? Doesn't it bother you that people are making you out to be a joke and that I'm gonna be included in that? Do you think that's right? Do you? You ain't gonna believe this. Well, you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows.
It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Bapak Ibu, teman-teman semua, dari film ini banyak hal yang bisa kita pelajari yang berhubungan dengan tema kita khususnya hari ini, bagaimana kita melihat seorang bapak yang memberikan motivasi kepada anaknya, yang walaupun anaknya marah-marah datang ya kepada bapaknya ya dengan banyak tuduhan-tuduhan ya, dengan tadi seperti yang bapaknya katakan, nunjuk-nunjuk cari-cari kesalahan orang ya, padahal itu bukan yang diajarkan dari papanya tuh. Dari kecil papanya sangat membanggakan dan memotivasi anaknya, bahkan sudah menjadi orang yang berguna. Itu contoh dari pemimpin di dalam keluarga, memberikan motivasi terus dan melakukannya terus dengan konsisten, dengan integritas yang tinggi. Dan sampai saat dewasa pun seperti tadi contoh di film itu, anak itu tetap diberikan motivasi oleh orang tuanya. Inilah salah satu kita melihat contoh leadership begin from home. Jadi marilah setiap kita mulai melihat bagaimana diri kita boleh menjadi pemimpin di rumah, dan nantinya kita akan kembangkan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, efektif di organisasi, dan bahkan di bangsa Indonesia, dan bahkan di dunia. Terima kasih, demikian materi sharing yang bisa saya bawakan pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada host, silakan Bu Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdi atas penjelasannya. Dari Pak Danang, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Saya satu poin aja yang tadi sempat disebutkan Bang Ferdi ya, Pak Ferdi, yaitu leader is action not position. Jadi kita itu menjadi pemimpin itu dilihat dari apa yang kita lakukan, bukan sekedar kedudukan. Ya, justru kedudukan itu adalah kesempatan untuk melayani. Maka tadi juga terkesan yang namanya servant leadership, pemimpin yang melayani. Nah, kalau dihubungkan dengan akan pemilu dan seterusnya, nanti kita bisa lihat apakah ada pemimpin yang memang mau melayani ya, atau untuk dilayani. Apakah penuh karya, action, dan bukannya sekedar mengejar kedudukan. Nah, ini aja tambahan dari saya supaya lebih dalam lagi kita bisa boleh tanya jawab atau mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ferdi. Sangat luar biasa sekali pemaparannya hari ini mengenai leadership begins from home. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung nih kepada Pak Danang maupun Pak Ferdi. Dan saat ini sudah ada satu penanya, yaitu dari Pak Justin. Saya izin untuk bacakan ya Pak. Selamat siang Pak Danang dan Pak Ferdi. Saya mau tanya, apabila kita sebagai leader memiliki gaya kepemimpinan autocratic leadership, tetapi kita ingin menyeimbangkan gaya kepemimpinannya ke demokratik agar organisasi kita bisa lebih kolaboratif. Nah, kalau begitu seperti apa nih? Boleh dari Pak Danang terlebih dahulu, silahkan Pak. Ya, kepemimpinan itu gayanya macam-macam, tetapi bisa juga itu kita kombinasi, ya.
Kalau autokratif seolah-olah kita yang menentukan, lalu demokratif seolah-olah kita minta masukan. Ya, saat saya menjadi pemimpin, menjadi manajer area di berbagai wilayah, biasanya misalnya saya menentukan target, ya, target harus dicapai, nanti kalau dicapai akan mendapatkan bonus. Nah, lalu kita berikan kan target kamu misal katakan 10M. Gimana menurut kamu? Nah, kita kan menentukan 10M. Nah, supaya demokratis, ya kita tanya apakah itu reasonable atau masuk akal menggunakan sistem smart itu ya, apakah bisa tercapai atau tidak. Sehingga nanti kita tidak hanya menekan, menuntut untuk menguntungkan kita sebagai pemimpin atau perusahaan, tapi juga memperhatikan kemampuan, mungkin keadaan ekonomi, situasi, persaingan, misalnya dengan era digital dan seperti itu. Sehingga dengan demikian bisa kombinasi antara keduanya. Apa yang kita inginkan bisa tercapai, tapi apa yang diharapkan oleh anak buah kita juga bisa masuk akal, sehingga justru dengan kita saling mau bekerja sama yang baik ini, dua-duanya tercapai. Anak buah bisa kerja dengan semangat dan senang untuk mencapai target, dan kita pun juga senang karena kita juga mencapai target kita, bahkan jauh melebihinya. Begitu dari pengalaman Tami, silahkan. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Danang. Dari Pak Ferdi, nih, jawabannya silahkan Pak. Ya, makasih Bu Tami. Pertanyaan yang sangat baik sekali dan benar-benar boleh buat setiap kita merenungkan juga ya. Gaya kepemimpinan apakah yang sekarang kita sudah pergunakan, ya. Dan karena seperti dari awal pemaparan saya bahwa buat saya gaya kepemimpinan yang seperti tadi sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana mengkombinasikannya. Sudah ada itu pengkombinasiannya itu, yaitu TTL, Theocentric Transformational Leadership. Karena di sana ada penggabungan beberapa hal. Karena ini juga memang hal yang sebetulnya sangat luas ya tentang kepemimpinan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail tentang hal ini, tapi jawabannya kalau dari saya, untuk penggabungan beberapa gaya kepemimpinan sehingga lebih efektif, kita bisa pelajari bersama dengan TTL, Theocentric Transformational Leadership. Demikian. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Justin. Terima kasih juga untuk jawabannya sangat luar biasa dari Pak Ferdi dan juga Pak Danang. Dan saat ini sesi tanya jawab masih berlangsung, jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun juga Pak Ferdi. Nah, mungkin aku tanya sedikit nih Pak Ferdi. Misalnya kita sebagai orang tua, kan kita mendidik anak kita juga, jadi kita sebagai leadership. Nah, ada kiat-kiat tersendiri nggak sih Pak Ferdi agar rumah tangga kita istilahnya di keluarga kita itu terjadi suatu yang membangun yang lebih bisa kita agar menjadikan anak kita itu mempunyai leadership juga yang baik juga. Seperti itu bagaimana nih Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya Mbak Tami. Memang ya tidak mudah ya kita belajar menjadi seorang pemimpin sebagai leader. Tapi awal mula kalau kita menyadari kita mau belajar itu sudah sangat baik sekali. Dan tadi kalau ditanya bagaimana, ini sebetulnya satu sesi yang bisa menjadi beberapa sesi lagi ya. Karena kita juga di TML sebenarnya kita ada di Theocentric Parenting, Family and Parenting, TFP namanya itu. Jadi itu kita juga belajar bagaimana kita juga boleh menjadi pemimpin di dalam keluarga kita, ya, dengan ya berbagai hal yang kita pelajari bersama. Tapi satu hal sih kalau dari saya, mungkin kalimat yang kita juga sering dengar, tiga kalimat ya, walk the talk, ya. Jadi lakukan apa yang engkau perkatakan. Jadi anak-anak sekarang ya, apalagi udah milenial, udah gen Z sekarang ya, itu nggak ada tuh yang kita cuma ngomong doang teori-teori, tapi kita juga nggak lakukan gitu, ya. Anak-anak tuh bisa belajar
bagaimana memimpin kalau kita juga menunjukkan. Jadi seperti tadi juga yang Pak Danang juga ada sempat singgung sebetulnya, servant leadership salah satunya. Itu melayani, dia melakukan dulu. Ngajarin orang untuk bisa mengikuti apa yang dia lakukan, melayani. Nah, jadi itu, walk the talk. Kita lakukan dulu nih, kita berikan contoh sebagai pemimpin. Nanti mereka akan lakukan juga. Nah, itu sih yang buat saya paling penting kita juga lakukan. Integritas. Integritas itu artinya kita melakukan segala sesuatu dengan konsisten, baik diketahui orang maupun tidak. Kalau kita bilang anak-anak jangan main handphone terus-terusan gitu ya, jangan main sosmed terus-terusan ya. Terus bapaknya juga di dalam kamar, bisa seharian main handphone, otak-atik gitu ya. Nah, kan nggak ketahuan gitu. Nah, itu juga hati-hati. Ya, integritas benar-benar harus kita jaga. Ya, demikian Mbak Tami. Oke, baik, luar biasa sekali pencerahannya dari Pak Ferdi. Dari Pak Danang, apakah mau ditambahkan? Boleh Pak Danang. Saya memberikan contoh yang konkret saya lakukan saja ya. Tapi seperti tadi Pak Ferdi sampaikan ya, saya mempunyai keponakan yang pada belajar di rumah, entah sekolah, entah kuliah ya. Saya itu punya TV 29 inch yang lumayan besar ya kalau dilihat, apalagi zaman sepak bola kayak gitu tuh ya, itu menyenangkan. Tetapi saya bisa memberi contoh untuk sebagai role model, saya nggak akan nonton TV. Kamu belajar ya, saya menulis buku, saya sebagai penulis, atau saya menyiapkan banyak yang sekarang ini mau saya lakukan ya, untuk jadi pembicara di Bible Camp tanggal 24 sampai 26 Maret, untuk menjadi trainer di Gramedia PhD sama di Gramedia Emerald Bintaro, untuk menemani adik-adik yang ikutin leadership training, banyak. Jadi saya juga ngasih contohnya dengan saya tidak nonton TV. Bahkan beberapa tahun ini saya nggak nonton TV sama sekali. Itu bisa. Ya, jadi kalau kita memberi contoh melakukan sesuatu itu akan lebih nyata bagi anak-anak mengikutinya. Maka ada istilah kan like father like son atau like son like father ya, pokoknya ya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya disiplin, bapaknya suka baca, ya seperti Menteri Nadiem Karim itu, Menteri Pendidikan itu. Gimana anaknya disuruh suka baca kalau bapaknya nggak pernah baca? Maka di rumah menteri itu entah itu di tempat tidur, entah di ruang tamu, bahkan di toilet, ruang makan, di mana-mana itu ada buku-buku. Dan beliau suka baca buku. Dengan bapaknya biasa baca buku, belajar membaca dan seterusnya, maka anaknya dengan sendirinya membaca. Karena buku adalah jendela dunia, adalah sumber ilmu. Jadi memang sama yang dikatakan Pak Ferdi tadi betul, kita harus menjadi role model, walk the talk, kita harus ngasih contoh sehingga anak-anak itu mengikuti apa yang kita lakukan. Gitu, Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ferdi. Sangat luar biasa sekali jawabannya. Dan saat ini sudah ada satu komentar dari Pak Justin atas pertanyaannya tadi. Terima kasih Pak Danang dan Pak Ferdi. Semoga sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Pak Justin. Lalu ada juga satu komentar dari Ibu Ririn. Sangat luar biasa sekali Pak Ferdi dan Pak Danang pembahasannya hari ini. Videonya juga sangat membuat kita termotivasi nih Pak. Terima kasih Pak Danang, Pak Ferdi, dan Indonesia Belajar. Terima kasih juga Ibu Ririn sudah ikut bergabung di acara seminar online hari ini Indonesia Belajar. Nah, bagi sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah ada video-video terbaru yang diupload oleh kami, tentunya di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Nah, dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar dan acara seminar online sudah berlangsung hampir 1 jam, yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Untuk Pak Danang, silahkan Pak untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan Pak Danang. Ya, kita belajar bahwa anak-anak itu adalah titipan dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa ya.
untuk kita didik menjadi masing-masing pribadi yang berkembang menurut talenta bakat masing-masing. Jadi kita boleh memelihara, boleh merawat, tapi kita tidak boleh memaksa. Dan biarlah tumbuh berkembang sesuai dengan bakat, talenta, dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Danang. Silahkan dari Pak Ferdi untuk closing statement-nya, Pak. Oke, rekan-rekan para pembelajar di Indonesia Belajar, mari biarlah setiap kita boleh menyadari, siapapun diri kita telah memiliki bakat kepemimpinan yang telah diberikan oleh Tuhan. Namun kesuksesannya tergantung dari setiap kita masing-masing mau mengembangkannya. Bakat kepemimpinan yang telah Tuhan berikan itu sudah ada di diri setiap kita masing-masing. Dan tempat pertama yang bisa kita lakukan untuk mengasah bakat kepemimpinan itu adalah di rumah. Tempat kita masing-masing, kepada keluarga, kepada anak-anak kita, istri. Disitulah kita bisa mulai mempraktekkan kepemimpinan kita. Yang nantinya kita kembangkan untuk memimpin organisasi, memimpin perusahaan, bahkan memimpin bangsa dan negara, bahkan dunia. Untuk mencapai kesejahteraan bersama. Better life for all. Demikian Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk kehadirannya hari ini Pak Danang dan juga Pak Ferdi. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut acara seminar online hari ini dengan tema kita Leadership Begins from Home. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai ketemu di minggu selanjutnya di hari Kamis tentunya di jam 2 dan juga dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.